Kau ditempati. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dalam Sabda Siap Saji 16 Agustus 2020, di mana kita merayakan Hari Raya Santa Peran Maria diangkat ke surga. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau memperhatikan kerendahan Santa Perawan Maria dan menganugerahinya dengan karunia yang besar untuk melahirkan putra tunggalmu yang menjelma menjadi manusia. Pada hari ini Engkau memahkotai dia dengan kemuliaan yang tiada tara. Kami mohon semoga dengan bantuan doanya Engkau berusaha mengangkat kami ke dalam kemuliaan-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita di antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus berkata, "Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, kita mempunyai ibu masing-masing. Pada saat senang, kita bersama-sama dengan orang tua, apa saja yang kita inginkan diberi. Namun pada suatu hari kita akan meninggalkan rumah kita dan meninggalkan orang tua, mungkin karena sekolah, karena pekerjaan, atau juga mungkin sudah berumah tangga, atau juga mengikuti panggilan. Kadang-kadang ada saat-saat kita sakit. Apa yang kita lakukan? Satu hari saya pernah mendengar seorang teman sakit. Dia berteriak-teriak begini, "Oh, ende, oh, ende." Saya pikir, apa itu? Ternyata itu mama, oh mama. Kenapa dia kena penyakit malaria? Menggigil, panas, dan berteriak tentang mama. Jadi mama adalah permata hati setiap anak. Dan betapa besar bapa dan mama punya jasa kepada setiap anak. Selalu dikenang. Walaupun orang tua sudah meninggal, kenangan akan mama tak akan pernah hilang. Ada lagu Toshio Mama yang menggambarkan tentang kerinduan akan seorang ibu yang telah merawat, telah membesarkan kita, menanamkan nilai-nilai baik moral maupun iman kepada kita. Dalam sejarah keselamatan kita kenal yang disebut dengan Ibu Maria, Ibu Yesus, yang dipilih dari sekian miliar manusia, boleh mengandung putranya, Yesus Kristus, Putra Allah. Mungkin banyak orang yang mempergunjingkan tentang Maria, tetapi yang pasti adalah Maria telah dipilih oleh Allah menjadi ibu Yesus dengan segala macam kendalanya. Ketika dia mendapat kabar gembira dari malaikat mengandung, maka ia mengalami proses mengandung seperti seorang ibu yang mungkin ingin makan rujak, ya, macam-macam, walaupun secara ilmu kedokteran tidak ada itu namanya ngidam, tetapi de facto ada. Bahkan ada suami-suami yang ngidam. Saya pernah mempunyai seorang karyawan yang bekerja di paroki. Pada suatu hari dia itu bersembunyi pagi-pagi makan rujak. Saya bilang, "Loh, kok pagi-pagi kamu suka makan rujak? Padahal kau tidak suka asam." "Gak tahu, Romo. Akhir-akhir ini saya kok ingin makan rujak."
Jangan-jangan saya bilang istrimu hamil. Coba periksa, betul positif. Lalu saya tanya istrinya, gimana kamu, tidak rasa apa-apa? Syukur, biarlah bapak-bapak yang mengalami ngidam. Ya. Juga ada seorang bapak yang mempunyai istri baru mengandung 1 bulan. Macam-macam minta. Suatu malam dia minta kepada kakak. Ada apa ini? Maksudnya ada apa ini? Kak, aku pengen pisang goreng. Loh, jam 11 malam pengen pisang goreng. Pasti tukang gorengan itu sudah habis. Keliling di pasar, tidak dapat. Dan dia berbekalkan uang 10.000. Kemudian dia melewati satpam di pasar itu dan dia melihat ada sebuah pisang goreng. Lalu dia katakan, Pak, tukar. Dikasih uang 10.000 dan dia ambil, lari cepat-cepat. Ini dek, sampai di rumah apa terjadi? Dia hanya makan sedikit saja. Aduh, dalam hati, aku sudah lelah cari. Baru selesai makan pisang, dia bilang, Kak, aku ingin makan semangka. Dia suruh adiknya pergi, di pasar ada semangka. Bergegas-gegaslah 1 jam kemudian datang kembali. Lalu dia potong, nih dek, apa jawabnya? Pak, nggak mau, itu bukan bapak yang beli. Nah loh, itulah ngidam. Nah saudaraku terkasih, proses mengandung mengalami banyak hal. Tetapi ibu-ibu menjaga kandungannya sedemikian rupa, sehingga pada waktunya dia akan melahirkan, dan setelah melahirkan, buah kasihnya hidup permata bunda. Itulah anak-anak yang dibesarkan sedemikian rupa. Dengan berbagai usaha macam-macam ibu akan membesarkan anaknya. Kalau sakit dia berpikir dengan segala macam, bahkan hutang pinjam pun dilakukan. Itulah seorang ibu. Dan seorang ibu terus walaupun anak sudah besar tetap mendoakan agar anaknya menjadi anak yang dibanggakan. Maria sama seperti ibu-ibu yang lain yang mendidik anaknya itu Yesus dengan segala kebijaksanaan dan doa-doa. Dan kini saatnya dalam Injil disampaikan bagaimana Yesus telah melakukan hal-hal yang membanggakan. Menyembuhkan orang, mendengarkan nasihat, dan juga mendengarkan curhat dari setiap orang yang ada. Dan penyembuhan-penyembuhan yang dibuat oleh Yesus itu tentu menyelamatkan dan menggembirakan banyak pihak. Maka tidaklah mengherankan dalam Injil kita mendengar, berbahagialah ibu yang mengandung dan menyusui engkau. Tetapi Yesus mengatakan, yang berbahagia adalah ibu yang melakukan firman Tuhan, yaitu melaksanakan cinta kasih. Kepada siapa? Anak-anaknya. Namun ada ibu-ibu tertentu yang juga menggugurkan anaknya, membuang anaknya begitu. Tapi bersyukur kepada ibu-ibu yang bangga akan kehadiran anaknya, yang menuntun anaknya menuju iman dan moral. Sehingga mendidik anak dengan jujur, kedisiplinan, mengajarkan banyak hal agar anaknya terampil dan pada waktunya akan menjadi orang yang berguna bagi gereja, bangsa, dan negara. Yesus telah mendapatkan begitu banyak kasih karunia Maria. Maka dia menjadi bangga dengan sang ibu. Karena itu, sebagai seorang beriman kita yakin dan percaya, Yesus wafat, Yesus bangkit, Yesus menyelamatkan. Dan akan diikuti oleh ibunya. Ibunya wafat, Maria wafat, dan bangkit bersama dengan putranya Yesus. Maka dalam dogma gereja Katolik digambarkan bagaimana Maria diangkat ke surga. Dia sudah melakukan tugas-tugas mulianya dengan amat bersahaja. Dan kita bangga sebagai umat Katolik. Mempunyai seorang ibu, walaupun orang lain mencercanya, tetapi kita membanggakan. Sama seperti ibu-ibu kita toh. Kadang kita mendengar nyinyir dari tetangga-tetangga tentang ibu kita, tetapi kita tetap bangga dengan ibu kita sendiri. Maka mari kita berdoa kepada Tuhan melalui Bunda Maria, agar kita boleh mengikuti teladannya. Sabar ketika orang ngomongin kita dengan hal-hal yang buruk, menggosip-gosip, menggosok-gosok dengan hal yang buruk. Bangga karena kita sudah dipilih dan kita tidak perlu pujian dari orang lain, tetapi
Yang paling utama adalah kita bisa memuliakan Tuhan. Maka pada hari ini kita dirayakan Maria diangkat ke surga, merupakan karya kasih Allah. Tanpa rahmat Tuhan, Maria bukan apa-apa, sama seperti kita. Maka mari kita datang kepada Tuhan, membiarkan Tuhan memberikan berkat yang berkelimpahan seperti kepada Ibu Maria yang diangkat ke surga, yang merupakan kebanggaan gereja, yang juga merupakan kebanggaan putranya Yesus yang diperhitungkan sebagai seorang pahlawan gereja yang bertakhta bersama putranya Yesus Sang Juru Selamat yang kita yakini sebagai Sang Penebus kita. Selamat merayakan Hari Raya Maria diangkat ke surga, dan mari kita mengambil teladan dari Bunda Maria yang sabar, penuh iman, murah hati, bijaksana, tanpa pamrih dalam melakukan kasihnya, berani berkurban, berani untuk memberi diri seutuhnya, kapan dan dimanapun dia berada. Semoga kita diberkati. Selamat pagi.